Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang seorang penabur bisa juga kita bandingkan dengan perjalanan dua santo yang kita peringati pada hari ini. Karena bagaimana mereka bertumbuh kemudian menjadi pengikut Kristus, juga itu misteri dari Allah. Sebagaimana ungkapan, bagaimana terjadinya orang tidak tahu. Sebetulnya kita juga bisa merenungkan itu dalam kacamata perjalanan kita juga sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Kristus. Kita bisa bertanya dalam hati, kenapa saya dipanggil atau saya menjadi orang Katolik? Bagaimana itu? Apakah karena jasa orang tua saya? Atau karena memang karya Allah yang penuh misteri? Sampai dengan saat ini kita tetap menjadi pengikutnya. Bahkan dua santo yang kita peringati itu dari latar belakang mereka-mereka yang tidak mengenal Kristus, dikatakan kafir. Ya. Dari keturunan kafir, bahkan orang kafir, kemudian malah dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi rasul, malah menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ya, itulah misteri yang terjadi karena panggilan Tuhan. Kita berharap bahwa teladan yang ditanamkan juga oleh kedua santo yang kita peringati ini menjadikan kita juga mampu sebagaimana biji sesawi menjadikan burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Artinya ada sesuatu yang bisa kita persembahkan sebagai cara kita hadir, sebagai keberadaan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita mempunyai tentunya pengaruh yang baik, sehingga semakin banyak orang yang juga merasakan apa yang kita alami, kebaikan Tuhan, belas kasih-Nya juga kita bisa bagikan.